Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kami rindu hari ini memberkati Bapak Ibu Saudara dengan firman Tuhan. Mari kita bersama berdoa sebelum kita merenungkan bagian firman Tuhan ini. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan. Kami menyembah Engkau Allah yang agung, Allah yang dahsyat. Kami menyembah Engkau Allah yang luar biasa, pemelihara hidup kami, penolong kami yang setia. Kami sebagai orang berdosa datang ke hadapan-Mu mohon pengampunan-Mu ya Tuhan. Layakkanlah kami untuk mendengarkan firman-Mu, perkenankanlah kami. Dan kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberikan hikmat pengertian untuk kami memahami isi hati Tuhan melalui firman-Mu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini saat ini kita akan bersama-sama belajar dari bagian firman Tuhan dari Injil Matius pasal 21 ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-22. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan tema Yesus mengutuk pohon ara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pagi-pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Ayat 19, dekat jalan ia melihat pohon ara lalu pergi ke situ. Tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya, dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Melihat kejadian itu tercengang-cenganglah murid-muridnya lalu berkata, bagaimana mungkin pohon ara itu sekonyong-konyong menjadi kering? Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa, dengan penuh kepercayaan kamu akan menerimanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini bagian ini kita akan bersama-sama pelajari dengan sebuah tema belajar dari pohon ara di Betfage. Belajar dari pohon ara di Betfage. Teks ini dinyatakan dalam sebuah keadaan, situasi, kenyataan yang terjadi yang dialami oleh Tuhan Yesus bersama dengan para muridnya. Ini adalah sebuah realita. Pada saat itu Tuhan Yesus bersama-sama dengan para murid hendak masuk kembali ke kota Yerusalem setelah semalaman berada di kota Betfage. Tuhan Yesus menghendaki kehidupan yang berbuah. Tuhan menghendaki kehidupan orang percaya, murid-muridnya menghasilkan buah. Dapat dinikmati, berguna, bermanfaat, menjadi berkat bagi sesama. Peristiwa ini sama dengan Hosea pasal 1 ayat 2, Hosea pasal 1 ayat 4 sampai 9 dan pasal 3 ayat 1 sampai 3. Dan juga sama dengan peristiwa dalam kitab Yunus pasal 4 ayat 6 sampai 11. Peristiwa pengutukan pohon ara yang dilakukan oleh Tuhan Yesus adalah sebuah kenyataan yang terjadi di depan para murid dan juga di depan mata Yesus, dan Tuhan hendak memakai peristiwa ini untuk menyampaikan sebuah pengajaran. Tuhan hendak memberikan pengajaran yang menegaskan bagaimana sebuah kehidupan haruslah menghasilkan buah. Sebuah kehidupan haruslah menghasilkan buah. Buah ara sebenarnya musimnya berbuah itu adalah bulan Juni, Agustus, dan Desember. Namun jika cuacanya tepat, pohon itu ditanam di tempat yang cuacanya tepat, pohon tersebut akan dapat terus-menerus berbuah. Perumpamaan ini adalah sebuah kenyataan yang dipakai untuk menggambarkan pada waktu para murid melihat itu, Tuhan hendak mengajarkan sesuatu. Pengajaran apa yang Tuhan mau sampaikan melalui pohon ara di kota Betfage yang dikutuk oleh Tuhan? Yang pertama, Tuhan menghendaki bahwa kehidupan para murid haruslah menghasilkan buah. Tuhan menghendaki kehidupan para murid haruslah menghasilkan buah. Pohon ara yang tidak berbuah, yang hanya terlihat pohon dan dengan daun-daunnya saja, Tuhan pakai untuk menggambarkan kehidupan umat Tuhan. Orang-orang Israel, imam-imam dan ahli-ahli Taurat yang pada saat sebelum peristiwa ini terjadi, bagaimana Tuhan marah dengan orang-orang yang ada di bait Allah.
Pohon ara dengan daun yang lebat digambarkan sebagai kehidupan orang-orang Israel yang memiliki bait Allah yang megah, bait Allah yang besar, bangunan Raja Salomo. Bait Allah yang dikagumi, bait Allah yang dibanggakan. Memiliki jumlah umat yang banyak, jemaat yang besar dengan aktivitas ibadah yang terus dilaksanakan. Tetapi bait Allah yang besar, jumlah jemaat yang banyak, aktivitas yang banyak itu tidak menghasilkan perubahan karakter. Mengapa? Karena dalam pasal 21 ayatnya yang ke-12 sampai 17. Di bait Allah itu ditemukan orang-orang datang ke bait Allah untuk mencari keuntungan dengan melakukan jual beli. Apa yang mereka bisa dapatkan? Mereka memikirkan uang, mereka memikirkan untungnya. Apalagi mereka datang ke bait Allah dengan jumlah yang banyak, ibadah yang terus-menerus, bait Allah yang megah. Tetapi dalam ayat yang ke-15, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat itu hidup di dalam hati yang iri. Mereka hidup dengan hati yang jengkel. Ahli Taurat dan imam-imam kepala itu saat melihat Tuhan Yesus menyembuhkan orang-orang buta, orang-orang timpang yang datang, mereka merasa jengkel. Hatinya merasa iri sebab Tuhan menolong orang. Hati mereka penuh dengan kejengkelan. Hati mereka juga jengkel bukan hanya karena Tuhan menyembuhkan orang-orang buta dan orang-orang timpang, tetapi pada saat anak-anak berseru dalam bait Allah, Hosana bagi anak Daud. Ada anak-anak yang memuji Tuhan, tapi ahli-ahli Taurat dan imam-imam itu mereka jengkel, mereka iri dengan Tuhan Yesus. Jadi kehidupan pohon ara yang hanya berdaun saja, berdaun lebat tapi tidak menghasilkan buah, dijadikan gambaran untuk menggambarkan kehidupan umat Tuhan. Punya gedung gereja, punya bait Allah yang megah, mereka datang, mereka beribadah, tetapi tidak menghasilkan buah-buah pertobatan. Itu adalah kehidupan yang keji sehingga Tuhan mengutuknya. Kehidupan yang diharapkan oleh Tuhan dari anak-anak Tuhan bukan hanya datang beribadah, tetapi yang Tuhan cari adalah buah. Apa itu buah? Buah itu adalah sebuah kehidupan yang dihasilkan dari orang percaya, dan buah roh yang dimaksudkan, buah pertobatan yang dimaksudkan. Orang percaya diharapkan bukan hanya hidup memiliki tempat ibadah dan memiliki kegiatan aktivitas ibadah, tetapi harus menghasilkan sesuatu yang itu akan berguna bagi sesamanya, dan itu dapat dinikmati oleh keluarganya, dan itu dapat dirasakan oleh rekan kerjanya. Contoh buah-buah yang diharapkan ada kalau kita belajar dari buah roh adalah kasih. Pernyataan yang menyatakan kasih, pernyataan yang menyatakan sukacita, yang membawa sukacita, mengakibatkan orang lain juga bisa bersukacita. Buah damai sejahtera. Saat kita ada di tengah-tengah orang lain merasakan damai sebab dalam kehidupan kita menghasilkan damai sejahtera. Bukan gerutuan, bukan sungutan, bukan keluhan, bukan sambatan, bukan kekhawatiran, tetapi damai sejahtera. Kasih, sukacita, damai sejahtera. Kesabaran, kemurahan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Buah inilah yang dicari oleh Tuhan. Buah inilah juga yang dicari oleh orang-orang di sekitar kita. Pasangan kita, anak-anak kita, keluarga kita, rumah tangga kita, rekan kerja kita, rekan pelayanan kita. Menghasilkan buah. Dan pohon ara yang hanya berdaun saja tidak menghasilkan buah, dikutuk oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saat ini saat Tuhan mencari buah dalam kehidupan kita, adakah Ia mendapati perkataan yang penuh kasih, sikap yang membawa orang lain dapat bersuka cita, sikap yang membawa orang lain mengalami damai sejahtera, sikap perkataan yang membuat orang lain mengalami kesabaran menjadi sabar, kelemah lembutan yang kita nyatakan melalui sikap dan pernyataan kita, penguasaan diri,
Buah itulah yang dinanti dan dicari oleh Tuhan. Adakah saat ini, saat Tuhan menelik, mencari dari pohon kehidupan kita? Yang kedua, pengajaran dari pohon ara di Betfage. Tuhan tidak hanya mengajarkan sebuah kehidupan yang harus menghasilkan buah, tetapi Tuhan mengajarkan bahwa di dalam Kristus, saat ada iman, percaya, dan tidak bimbang, yang mustahil dapat terjadi. Melalui pohon ara di Betfage, Tuhan hendak mengajarkan bahwa saat kita percaya, memiliki iman dan tidak bimbang, tidak ada yang mustahil di dalam Tuhan. Mari kita perhatikan dalam ayatnya yang ke-20 sampai dengan ayat yang ke-22. Dalam ayatnya yang ke-21 dan ayat 20 bagian terakhir, bagaimana mungkin pohon ara itu sekonyong-konyong menjadi kering? Yesus menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Bapak Ibu Saudara, kita berpikir masa-masa pandemi ini kita tidak bisa pergi beribadah di gedung yang megah. Kita tidak bisa berkumpul dengan komunitas kita yang jumlahnya yang banyak, yang kita banggakan dan kita rindukan. Tuhan tidak sedang menantikan itu, tetapi Tuhan sedang menantikan kita berbuah. Tapi kadangkala kita berpikir, Tuhan, ini situasinya sulit. Bagaimana kami dapat menghasilkan buah-buah rohani? Bagaimana kami dapat menghasilkan buah pertobatan? Ini situasinya nggak enak. Situasi rumah tangga di masa-masa banyak WFH, di mana ibu harus mengasuh anak, anaknya kalau 1, kalau anaknya 3, belum lagi umurnya berdekatan, belum lagi kalau misalnya juga umurnya berbeda tapi tingkat pendidikannya juga berbeda, dan ibu harus dengan berbagi waktu untuk mendampingi anak-anak. Bagaimana situasi yang sulit ini untuk menghasilkan buah? Kami dapat berbuah, Tuhan. Tuhan katakan di dalam nama Tuhan Yesus, jika kamu percaya, kamu minta apa saja dengan tidak bimbang dan tidak ragu-ragu, kamu akan dapat menerimanya. Ayat yang ke-22, apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Masalahnya, apakah kita sudah meminta kepada Tuhan supaya Tuhan menguatkan kita dan hidup kerohanian kita menghasilkan buah roh? Apakah kita pernah meminta kepada Allah, Tuhan, aku sedang bergumul dengan karakterku yang suka marah, dan aku mau menghasilkan buah kelemah lembutan. Berkati aku, tolong aku. Apakah kita yakin dan percaya? Masalahnya banyak manusia tersembunyi, ini karakterku, ini aku. Dari kecil aku memang suka marah. Dari kecil memang aku orangnya nggak sabar. Dari kecil memang aku suka mengeluh. Dari kecil memang aku sukanya begini. Dan ini karakterku dari kecil, nggak mungkin. Tapi Tuhan katakan melalui peristiwa pohon ara ini, jika engkau meminta sesuatu di dalam namaku, kamu akan menerimanya. Di masa memasuki perayaan Advent pertama, Kristus Yesus yang lahir bagi kita, menyelamatkan dosa kita. Saat ini melalui firman-Nya Tuhan mengingatkan, mari kita meminta kepada Allah, supaya kita dapat menghasilkan buah-buah yang menyenangkan hati Tuhan. Dan buah-buah itu memberkati sesama kita. Hidup kita bermanfaat, hidup kita berguna, mendatangkan damai sejahtera, menebarkan kasih, menghasilkan kelemah lembutan, mendatangkan sukacita bagi banyak orang. Mintalah, tidak ada yang mustahil. Tuhan akan sanggup menolong kita mengalami pembaharuan dan menghasilkan buah karakter yang baik, menghasilkan karakter buah roh ini. Bapak Ibu Saudara, melalui pohon ara di Betfage, kita belajar bahwa Tuhan mencari buah dalam kehidupan kita. Hasilkanlah buah-buah pertobatan, hasilkanlah buah-buah roh. Melalui pohon ara di Betfage, kita belajar bahwa di dalam Yesus tidak ada yang mustahil. Asal engkau percaya dengan iman, tidak bimbang, tanpa ragu-ragu, kuasa Yesus nyata, kuasa Yesus sanggup mengubahkan kita, maka Yesus akan memproses kita untuk hidup menghasilkan buah. Selamat menghasilkan buah. Kristus mendapatinya
dalam kehidupan kita. Selamat menghasilkan buah dalam rumah tangga, dalam keluarga, dalam pekerjaan, bagi rekan kerja, bagi rekan pelayanan. Tuhan Yesus memberkati. Mintalah, maka engkau akan menerimanya. Bapa kami yang di sorga, hamba-Mu berhenti menyampaikan firman-Mu. Kami bersyukur sebab Engkau Allah yang dahsyat dalam hidup kami. Dan kami punya Tuhan yang kuat. Memasuki masa Advent pertama, kami diingatkan oleh Tuhan untuk belajar dari pohon ara di Betfage, bahwa Engkau Allah mencari dan terus mencari dan menghendaki kami hidup menghasilkan buah. Dan kami diingatkan kembali bahwa saat kami meminta di dalam nama Tuhan dengan iman penuh percaya dan tidak bimbang, kami akan menerimanya daripadamu. Berkati seluruh anak-anak-Mu yang mendengarkan dan belajar dari firman-Mu saat ini. Urapi dan tolong mereka memasuki masa Natal, memasuki masa Advent. Kami hidup berkenan di hadapan Tuhan. Kami hidup menyenangkan hati Tuhan. Hidup kami bermanfaat, hidup kami berguna. Dan kutuk itu tidak menimpa kami. Hidup kami menikmati dan menerima hasil doa itu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat menyambut masa Advent pertama. Satu lilin kita nyalakan, tanda pengharapan. Yesus akan lahir. Yesus datang menyelamatkan kita. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Shalom.